Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Suryani. Saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai administrasi kurikulum. Berikut anggota kelompok saya, Miftahul Jannah, Priscilia Evelyn Rizky, dan saya sendiri, Erna Suryani. Dalam administrasi kurikulum, ada 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep administrasi kurikulum, yang kedua yaitu proses administrasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Oke, untuk poin pertama mengenai konsep administrasi kurikulum akan dijelaskan oleh Priscilia Evelyn Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep administrasi kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi dan apa itu kurikulum. Administrasi berasal dari bahasa Latin. Administrasi terdiri dari dua kata, yaitu ad dan ministrer. Ad artinya kepada, ministrer artinya melayani. Administrasi memiliki dua pengertian, yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit terlebih dahulu kita bahas, yaitu administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan ketatausahaan seperti catat-mencatat, tulis-menulis, ketik-mengetik, surat-menyurat, dan pengarsipan dan lain-lainnya. Kemudian pengertian administrasi dalam arti luas merupakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi administrasi ini tuh apabila tidak dilakukan oleh dua orang dan tidak dilakukan secara bekerja sama dan tidak dilakukan secara terarah dan teratur, maka tidak bisa disebut administrasi. Kemudian kurikulum. Apa itu kurikulum? Menurut Manhaj di Al-Dirasah dalam Kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian menurut Crow and Crow bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata ajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Menurut George A. Beckham 1976, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin, ilmu rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kurikulum merupakan sebagai sebuah pedoman perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang mencapai tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Jadi administrasi kurikulum merupakan pusat seluruh kegiatan di sekolah. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukannya tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk materi kedua mengenai proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam administrasi kurikulum terdapat 4 proses yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu perencanaan.
Perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu dilakukan secara profesional. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, dan sarana yang diperlukan. Yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan. Pelaksanaan kurikulum ini dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah bertugas seperti menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat, dan membuat notula rapat, serta membuat statistik dan menyusun laporan. Tingkatan yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas. Hal ini dilakukan oleh guru. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut diantaranya seperti tugas mengajar, tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan serta tugas bimbingan belajar. Nah, proses ketiga yaitu pengawasan. Kegiatan kurikulum dilakukan pada saat pelaksanaan kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru itu telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Dengan kata lain, kegiatan pengawasan merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah pada tahun-tahun permulaan ditetapkannya kurikulum tersebut. Sasaran di dalam kegiatan pengawasan ini lebih dipusatkan pada pemantauan terhadap kelancaran proses pelaksanaan kurikulum serta sarana yang diperlukan di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Proses yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sekian penjelasan materi dari saya. Lanjut kepada materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 19002020 dari jurusan Administrasi Pendidikan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan begitu, guru dan kepala sekolah dapat mengetahui kurikulum apa yang digunakan pada saat itu atau yang sedang digunakan. Berikut keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu implementers. Implementers ini berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sedang digunakan. Di sini, guru dapat hanya menerima kebijakan perumusan dari kurikulum. Guru tidak berperan dalam menentukan dari suatu isi kurikulum dan targetnya. Peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjelaskan dari kurikulum. Yang kedua yaitu adapters. Adapters di sini guru berperan sebagai pelaksana dari kurikulum dan juga sebagai penyelaras kurikulum sesuai kebutuhan dari murid, situasi, dan kondisi. Guru diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga, developers. Di sini guru berperan dalam mendesain dan merancang kurikulum, tidak hanya dalam menentukan tujuan dan isi dari kurikulum, melainkan menentukan strategi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yang diperoleh. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik visi dan misi dari suatu sekolah dan juga pengalaman dari belajar siswa. Yang selanjutnya yang keempat yaitu research. Di sini peran guru sebagai peneliti dari kurikulum, apakah kurikulum ini sesuai atau tidaknya. Guru harus bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan. Hal ini dilakukan untuk menegakkan
menegakkan kinerja seorang guru. Guru harus meneliti komponen dari setiap kurikulum. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang kurang paham atau masih kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di forum diskusi e-learning 2. Di sana kami akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman semua dengan baik. Oke, untuk presentasi kali ini, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi dari kelompok 2 ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.